kita melakukan puasa 1 bulan lamanya, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, nggak boleh bicara yang kotor-kotor, dan harus berbicara yang baik-baik, lalu kita sukses setelah Lebaran, maka insya Allah kita akan mendapat predikat takwa. Jadi insya Allah yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dosa-dosanya terhapuskan semuanya dengan puasa kita, amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang bertakwa, yang dosanya sudah terhapuskan, kemudian Allah kasih kabar gembira akan masuk surga, itu bahagia, betul nggak Bu? Harusnya bahagia. Kebahagiaan itu bisa terlihat dari wajah ibu-ibu sekalian. Wajahnya berseri-seri, itu ciri orang yang bertakwa. Jadi sekalian, ibu sekalian coba lihat, tengok kanan kiri wajah teman-teman kita, coba. Tengok ya. Ada yang glowing atau tidak? Berseri-seri nggak ya? Bu Sri ya. Iya. Harusnya berseri-seri. Kalau tidak, maka takwanya belum tuntas, masih ada yang mengganjal. Maka itulah diadakannya halal bi halal, karena ada yang tersimpan di dalam hatinya, yaitu al-wai, yaitu kemarahan. Ya. Ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Marah karena mungkin bawahannya suka bikin kesalahan, marah tersimpan, marah kesel karena sering diomongin, ya, tersimpan di dalam dirinya. Jadi takwanya belum tuntas. Marah karena tidak dianggap, marah karena nggak didengarkan dan sebagainya. Bahkan marah ini kalau terpendam itu bisa membahayakan kesehatan. Sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, katanya keras sekali, qul mutu bihoitikum, bahasanya keras, matilah kamu disebabkan karena kemarahanmu. Itu bahaya Bu, ya. Ibu, kalau sekarang masih menyimpan amarah, hati-hati, itu bisa stroke, bisa darah tinggi, ya. Masih marah nggak Bu? Maka cara melepaskan marah itu dengan cara memaafkan, wal afina anin nas, memaafkan orang lain, ya, maafin, ya, dimaafin. Siapa yang memaafkan duluan itu yang menang dalam konsep Islam, memaafkan. Wan ta'fu aqrabul wan ta'fu aqrabul taqwa. Orang yang memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu ya, Ibu ya. Jadi hal-hal itu minta agar dihalalin, ya. Yang dulunya mungkin perkataannya kurang nyaman, tolong ya perkataanku dihalalin. Yang dulu mungkin suka celaka-celuk kalau datang bertamu, ya, tolong dong dihalalin. Syukur-syukur hutang-hutangnya juga dihalalin. Itulah namanya halal bi halal. Ini hanya ada di Indonesia, ya. Ibu mungkin ada yang kepepet, pinjam hutang kepada Pak Lurah, tolong ya Bu ya, halalin saja gitu ya. Kan lumayan tuh kalau 1 juta itu. Itulah halal bi halal. Setelah halal bi halal, insya Allah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka takwa itu adalah modal untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Terlebih ibu-ibu yang tergabung dalam PKK ini. PKK itu singkatan apa Bu?
Oh iya, PKK singkatan apa sih itu? Tes ya. PKK itu singkatannya apa? P-nya apa? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, bukan pemberdayaan keluarga sejahtera, bukan ya? Beda ya? Kalau dibalik kan beda. Kalau ini yang belum sejahtera, dia menjadi sejahtera. Bukan orang yang sejahtera didayakan lagi. Dan orang-orang yang memberdayakan kesejahteraan keluarga itu adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan, betul nggak? Ibu-ibu yang bergerak di PKK ini di dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung gitu. Ibu, halo? Dengar Bu ya. Jadi ibu-ibu yang masuk dalam PKK adalah orang-orang yang beruntung. Kata Al-Quran apa? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan manusia yang mengajak kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Ibu adalah kelompok manusia itu yang mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan keluarga yang sejahtera, saya kira kemungkaran akan rontok. Ya. Maka orang-orang ini, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang beruntung. Hebat Bu ya. Jadi landasan kerja ibu jelas, Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Tuh, ya. Jadi ibu itu mengemban amanat Al-Quran. Apalagi tujuannya adalah mensejahterakan keluarga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Itu perintah Al-Quran. Hendaklah orang-orang itu khawatir meninggalkan generasi, meninggalkan anak cucu miskin, nggak punya harta. Itu perintah Quran. Kita harusnya khawatir. Kita khawatir tidak mewarisi apa-apa kepada anak kita secara ekonomi, itu bahasanya. Ya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah hal-hal yang benar. Itu perintah itu. Ya. Jadi di samping ibu tadi melaksanakan surat Ali Imran ayat 104, juga An-Nisa ayat 9. Kuat, insya Allah ibu berpahala besar. Ya. Kita itu khawatir harusnya jangan sampai tidak mewarisi harta kepada anak kita. Itu perintah Al-Quran. Ya ibu ya. Sehingga ya, kata Agil Sirat, Kiai Agil ya, orang Islam itu haram hukumnya miskin. Wah, ayo, ini Kiai Sirat, bukan saya ngutip saja ya. Orang Islam itu haram hukumnya kalau miskin. Makanya harus dilepaskan dari kemiskinan. Itu tugas ibu-ibu semuanya ya. Jadi orang Islam kata kayak itu haram. Kenapa? Karena kerja keras itu penting. Untuk bisa sejahtera itu harus kerja keras. Kalau cuma melamun bisa nggak sejahtera? Tidak. Kalau cuma ngomong saja bisa nggak sejahtera? Bisa. Tidak, kecuali ustadznya ya. Kerjanya kan ngomong gitu kan. Dan kerja keras itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni alim fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuhibbul dzalimun. Itu Al-Qur'an lagi ya. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan wahai umatku, bekerjalah sesempurna mungkin, bekerjalah sekuat mungkin. Aku pun demikian, kata Nabi. Kelak nanti kalian akan tahu siapa yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik di dunia ini, bukan di akhirat. Suruh kerja keras, suruh berlomba-lomba. Kelak kalian akan tahu siapa yang akan mendapatkan hasil lebih baik di dunia ini. Kalau umat Islam itu bekerja
kerja keras hasilnya baik, maka disebut di Quran tadi di belakangnya, maka orang-orang dolim itu tidak akan beruntung, ya Ibu ya. Kalau orang Islam itu kaya semuanya, sejahtera semuanya, tidak akan diadu domba dengan mudah oleh orang-orang dolim. Beda kalau sekarang Bu, orang Islam kebanyakan miskin-miskin ya, termasuk saya juga sama, miskin-miskin. Yang kaya-kaya justru orang-orang dolim, orang-orang yang katanya kafir, sehingga mereka memainin kita. Itu kesalahan kita sendiri, ya Ibu ya. Makanya kata Kiai Agil, wajib kaya, haram hukumnya miskin. Itu kata Kiai Agil. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan di ayat yang lainnya. Halo Ibu, dengerin ya. Mohon maaf saya bicaranya pelan-pelan karena saya itu menyampaikan informasi wahyu. Saya nggak akan ketawa-ketawa, tapi kalau Ibu ketawa boleh. Saya menyampaikan informasi dari langit, ya, dari saya serius ya. Allah sampaikan bahwa bumi ini milik Allah, betul nggak? Betul. Dan Allah mewariskan bumi ini kepada hambanya yang Dia kehendaki. Innal ardu lillah yurda ma yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah. Allah mewariskannya kepada hambanya yang dikehendaki, dan akibat yang baik dan kesudahan yang baik dan hasil yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemilik bumi itu kita loh. Pemilik bumi ini tuh orang bertakwa, kita yang harusnya kaya. Gitu ya. Harusnya kaya, harusnya sejahtera. Itulah tugas ibu sekalian sebagai penggerak PKK agar sejahtera itu keluarga-keluarga itu. Ya Ibu ya. Kenapa? Karena hanya orang yang sejahtera saja yang bisa bersyukur. Halo? Hanya orang yang sejahtera saja yang bisa bersyukur. Kalau nggak sejahtera, itu sulit untuk bersyukur. Sehingga Nabi Ibrahim menempatkan anak cucunya di Mekah, yaitu Ismail dan keturunannya itu di lembah yang tidak tumbuh tanaman, tidak tumbuh jagung, tidak tumbuh cabai, tidak tumbuh padi, ya. Tapi dia berdoa, warzuqhu minat thamarati la'allahum yashkurun. Itu doanya. Kasihlah mereka rezeki dari buah-buahan. Coba bayangin, nggak ada mangga kok kasih rezeki dengan buah-buahan, itu dari mana? Warzuqhu minat thamarati la'allahum yashkurun, biar mereka bersyukur. Ya, padi nggak tumbuh, mangga nggak tumbuh, durian nggak tumbuh, korma nggak tumbuh, ya mungkin tumbuh tapi kurang bagus zaman dulu ya, karena itu padang pasir, nggak ada air. Anggur nggak tumbuh, tapi doanya biar dikasih rezeki dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Sampai sekarang yang namanya Mekah itu banyak buah-buahan, itu nggak kekurangan dari dulu sampai sekarang, luber. Yang menikmati bukan saja orang Islam, semuanya yang datang ke sana makmur. Itulah berkat doanya Nabi Ibrahim. Jadi hanya orang-orang yang sejahtera yang mampu bersyukur itu. Ya, kalau yang nggak sejahtera nanti ada masalah. Makanya dengerin dulu ya. Makanya ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, tujuannya untuk apa? Halo. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, la'allahum tattaqun, gitu ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu ayat 183 surat Al-Baqarah. Kemudian diikuti 184, kemudian diikuti 185. Dengerin surat 185 ya. Pertamanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dan seterusnya. Ditutup dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya. Syukur itu lebih tinggi daripada takwa. Oh, ya.
syukur, takwa dulu baru bisa bersyukur. Di surat Ali Imran dikatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Kenapa? Syukur itu adalah buah dari ridho. Ridho itu ibadah paling tinggi. Ya, bukan takwa itu. Ya, bukan takwa. Ibadah paling tinggi adalah ridho. Dengan ridho berbuah syukur. Maka kita sering mengadakan syukuran, gitu loh, syukuran. Jadi bohong kalau orang kaya dapat tebasan 20 juta untungnya, dia bilang saya bersyukur alhamdulillah tanpa syukuran, tanpa mengeluarkan sedekah, itu pelit namanya. Ya, pelit. Tahu itu ya orang pelit ya? Bohong. Ya, kalau ada pengusaha dapat untung besar, dia hanya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah berkali-kali lagi sampai ribuan kali. Itu bohong syukurnya. Harus syukuran, yaitu bersedekah. Sedekah adalah bentuk syukur. Ya ini ya, syukur, sedekah. Ya, sedekah itu yang benar. Kalau orang miskin, orang fakir, fukoro, tahu ya fukoro dengan masakin beda ya. Orang miskin itu adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Kalau sekarang bekerja dapat 50.000, habis pada hari itu juga, namanya miskin. Itu yang harus dinaikkan menjadi sejahtera. Fukoro itu orang yang hidupnya di garis kemiskinan, di bawah lagi. Kerja cuma dapat 30.000, biaya hidup 50.000, itu tekor, itu namanya fukoro. Nah kalau fukoro sama masakin, kalau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah itu benar, ya benar, makanya diberitin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai ribuan kali, udah benar itu. Ya ibu sering begitu bu, sering wiridan alhamdulillah terus. Itu hanya pas untuk fukoro dan masakin, ya. Karena fukara masakin itu adalah bagian orang yang menerima sedekah. Kalau orang kaya nggak cocok, gitu ya, nggak cocok. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, orang yang mati saja itu pengen sedekah. Ya, ibu ya pernah dengar? Orang yang mati saja, yang udah mati itu pengen sedekah. Terutama orang yang pelit. Ya, orang pelit nih, yang hartanya banyak, meninggal di dunia dia ngurusin harta, mikirin harta, sehingga takut kehilangan hartanya, takut miskin, akhirnya jadi pelit. Begitu mati di alam kubur, begitu dibangkitkan, dibangunkan di alam barzakh, mau ditanya sama malaikat, yang dia ingat apa? Harta. Ingatnya harta, mas, orang pelit itu udah mati padahal. Apa kata dia? Robi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kuntu minas sholihin. Itu orang pelit itu. Ya Allah, hidupkan aku walau hanya sebentar saja. Saya mau sedekah. Itu kaget, ya Allah, kenapa aku mati? Padahal sawah saya banyak, uang saya di bank banyak sekali. Saya nggak rela kalau sawah hartanya dipakai suami saya untuk kawin lagi. Rela ya bu? Lu langkai dulu mayatku, kata ibunya sudah meninggal. Kata ayahnya apa? Udah aku langkai berkali-kali di atas kuburannya, udah aku injak-injak, jadi sah saya kawin lagi, gitu ya. Itu menyesal itu. Ya. Pengen sedekah, ya, karena pahalanya yang besar sekali. Jamaah sekalian, lalu harta seperti apakah yang pantas untuk disekularkan sedekahnya? Ini nggak Quran ya, ini Quran. Harta seperti apa? Yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Allah menyampaikan, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, harta apa yang harus disedekahkan? Qul, katakan al-af, yang sisa dari kebutuhan rumah tangga.
Ya, jadi kalau ibu sehari dapat 50.000, kemudian pengeluarannya 40.000, berarti sisa 10.000. Yang 10.000 itulah yang ada potensi sebagiannya untuk disedekahkan. Ya, yang sisa dari kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk menghidupi istri, menghidupi anak-anak, untuk mendidik istri itu. Sehingga di Quran orang miskin itu dapat sedekah, bukan mengeluarkan sedekah. Tapi kalau mengeluarkan sedekah namanya fidroi, dalam kondisi sempit, itu pahalanya sudah bagus, gitu ya. Gitu ya. Jadi yang disedekahkan adalah harta yang sisa. Jadi jangan memaksakan diri kalau sedekah harta. Lalu kepada siapakah sedekah itu diberikan? Ya, syukur kita diberikan itu kepada siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Pertama, fa'il walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Ini ada 5. Bukan ke masjid, bukan, salah itu. Bukan ke mushola. Sedekah itu diberikan kepada kedua orang tua kita, yang miskin, yang fakir. Pahalanya selangit, tinggi banget. Ya. Kedua, kerabat, kepada kerabat, paman, tante, apalagi itu ponakan, itu pahalanya agak turun sedikit. Kepada anak-anak yatim, ya ibu ya, anak yatim, pahalanya banyak tapi masih di bawah kerabat. Kemudian di bawahnya lagi orang-orang miskin, ya, orang miskin pahalanya sedikit. Banyak sih kalau dihitung itu pakai ukuran pahala, tapi itu di bawah daripada kepada orang tua dan kerabat. Gitu. Kemudian yang terakhir kepada musafir, orang yang suka jalan-jalan, suka dalam perjalanan, itu ada hak dari sedekah kita. Itu yang terakhir itu ada. Ya ibu ya, paham ya ibu ya? Di ayat lain dikatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wasailina wa firikum. Ini adalah ciri orang bertakwa. Kalau punya harta yang sisa tadi, maka berilah harta yang kamu sukai, yang kamu cintai. Kalau kasih baju yang kamu cintai yang bagus. Kasih makanan yang paling bagus, kasih ke orang. Ya. Kalau 100.000 dengan 1.000, mana yang ibu cintai? Kalau ada uang sisa, pasti 100.000 itulah yang harusnya keluarkan. Kepada siapakah itu? Kepada siapakah itu? Dzawil qurba, kepada kerabat, ponakan, hasilnya, ya. Orang tua tadi di ayat yang sebelumnya ya. Kedua, kepada yatim. Itu ingat tuh, yatim. Ketiga, kepada masakin, orang-orang miskin. Kalau disebut orang miskin berarti pokoro dapat, karena itu di bawah. Kepada siapa lagi? Kepada musafir. Ya. Kepada siapa lagi itu? Kepada orang-orang yang minta-minta. Itu ibu ya, suka di jalan, minta-minta, tolong dong bu. Itu dia minta haknya. Dia minta hak kita. Tapi lihatnya dulu nih, orangnya gemuk atau kurus gitu ya. Orang yang sakit-sakitan apa enggak gitu ya. Jangan sampai kena prank gitu ya. Jadi ternyata bukan pengemis gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir, untuk membebaskan perbudakan. Di sini nggak ada kan? Yang ada adalah untuk membebaskan orang-orang yang terjerat hutang. Tuh ya, orang-orang yang terjerat hutang, yang kena rentenir, itu sama dia diperbudak karena kerja dia habis untuk bayarin bunga rentenir. Itu. Ya ibu ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, manakah yang lebih baik kalau punya harta, kalau sedekah? Di malam hari atau di siang hari? Coba ibu pilih. Siang atau malam hari? Sedekah yang paling baik itu siang atau malam hari?
Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ayo. Mana yang lebih baik, yang pahalanya banyak? Di malam hari atau di siang hari? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Allah sampaikan di Quran, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sama saja dapat pahala. Mereka masuk surga. Sama itu. Sama pahalanya. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini bahasa agama. Tidak akan ada khawatir, tidak akan bersedih hati nanti di hari kiamat, nanti masuk surga. Malam hari boleh, ya, siang hari boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Tergantung situasinya. Kapankah harus sembunyi-sembunyi? Nah itu baru ya. Dan kapan harus terang-terangan? Nah dengerin ibu ya, cara ulang dulu biar tuntas. Intu tusodakoti fani imbahi wa intufuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau engkau bersedekah dengan terus terang, dengan terang-terangan, dengan ditampakkan sedekahnya kepada orang, bagus sekali Bu, bagus, tetap bagus sekali Pak. Wa intufuha wa tutuhal fuqara'i fa huwa khairul lakum. Tapi kalau sembunyi-sembunyi dan dikasih kepada fuqara jauh lebih bagus. Nah itu bahasanya ya. Yang terang-terangan bagus banget. Tapi kalau sembunyi-sembunyi jauh selangit bagusnya. Itu kalau sedekah diberikan secara langsung kepada fuqara, bukan kepada panitia sedekah, beda. Kalau pada panitia sedekah bisa ditilep, maka jangan sembunyi-sembunyi. Nah, gitu ya. Beda ya. Kalau dikasih ke panitia sedekah, kayak masjid itu panitia sedekah itu statusnya itu ya, karena dia nggak menerima sedekah di Quran nggak ada. Musola itu panitia sedekah, ya. Maka sebagusnya kalau besar dicatat biar nggak ditilep sama pengurus masjid yang tidak amanah, sama pengurus musola yang tidak amanah, dicatat. Itu perintah Quran. Itu lebih baik, jangan sembunyi-sembunyi, diselewengkan, bikin fitnah. Tapi kalau sedekahnya bikin selengan itu ya, tahu pencelengan Bu? Apakah amal yang berjalan ya? Ya cuma 1.000 2.000 jangan dicatat, malu-maluin. Gitu ya? Gak usah ikhlas atau ikhlas. Kalau gede harus tuh Bu, ya, karena diselewengkan. Ya Bu ya. Nah sekarang selanjutnya pahala sedekah. Kenapa Allah itu promosikan sedekah begitu hebat? Karena pahalanya besar, ya, dilipat gandakan sampai 700. Ya, saya nggak bacakan Qurannya, tapi bacakan ya, 700. Bahkan bisa lebih kalau ikhlas. Gitu ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji. Oh biji Bu, halo? Ya. Biji padi ya. Jadi kalau sedekah pahalanya itu seperti ibu nanam padi 1 biji. Dari 1 biji tumbuh berapa tangkai? 7 gitu kan. 7 tangkai. Setiap tangkai buahnya 100 biji. Oh, buah 1 tangkainya 100 biji. Dari 100 kali 7 sampai dengan 700 biji. Itulah pahala sedekah yang paling rendah. Dari 1 menjadi 700 biji, itu pahala sedekah yang paling rendah. Dan sedekah itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Yukafir ankum min sayiatikum. Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kalian dengan sedekah itu dan untuk menolak bala. Oh, Ibu, apa Ibu yang terakhir? Sedekah untuk menolak bala. Jadi kalau ibu-ibu sakit-sakitan terus nggak sembuh-sembuh, banyak sedekah. Ya Ibu ya. Karena itu perintah agama. Banyakin sedekah.
Ya, banyakkan sedekah. Saya pernah praktekkan itu waktu di Jakarta. Kalau izin saya terus nggak sembuh-sembuh, saya tuh niatnya sedekah dari rumah, saya cari ke lampu merah orang pengemis yang benar-benar niat dalam hati, nggak minta doa, dalam hati biar istri saya disembuhin, dan alhamdulillah sembuh. Ya, jadi minta apa itu, jangan minta, doain, jangan ya. Kita dalam hati saja. Jadi gini, ada salah paham, disangkanya sedekah ke masjid itu pahalanya lebih besar daripada langsung kepada orang. Itu salah, Ibu ya. Ada salah paham, disangkanya sedekah ke musola itu lebih baik daripada sedekah ke orang. Kenapa? Kalau ke musola didoakan oleh orang banyak katanya. Lucu itu. Sedekah itu tidak butuh doa. Halo? Sedekah itu ibu kasih itu sedekah, pahalanya udah dapet. Ikhlas. Karena sedekah dengan doa itu dua hal yang berlawanan. Perhatikan nih. Sedekah itu memberi, doa itu meminta. Betul nggak? Doa itu jaluk, doa itu memohon, bahkan doa itu nyuruh Allah, memerintah Allah, ngatur-ngatur Allah nyuruh. Itu doa itu. Jadi kalau ibu ngasih sedekah, harapannya didoakan, itu ibu minta itu. Gak bagus itu, ya. Gak bagus secara Quran, gak bagus ya. Coba bayangin, coba gini, cara nyuruh Allah gitu. Ya Allah, dengan sedekah ini, kalau rezekiku jauh, dekatkan. Jika rezekiku masih di langit, turunkan. Bila rezekiku di bawah tanah, naikkan. Bila jodohku jauh, dekatkan. Itu nyuruh Allah itu. Ngasih uang 10.000, ngatur-ngatur Allah lagi. Gitu ya. Jadi sedekah saja. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan promosi sebesar ini tentang sedekah, pahala yang besar, menghapus dosa dan menolak bala. Untuk apa itu sedekah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Bukan di akhirat, saya bicara bukan akhirat ya. Akhirat itu adalah tiket kita masuk surga ya, jelas ya. Sedekah itu ada gunanya dalam kehidupan bermasyarakat, Ibu ya. Yang ini kurang dipahami. Apa itu? Gunanya sedekah untuk kita apa? Gunanya sedekah untuk masyarakat itu gimana? Untuk kehidupan sosial itu gimana? Ternyata Allah punya rencana lain dengan sedekah-sedekah itu. Apa itu? Allah menghancurkan riba dengan sedekah. Allah menghancurkan para rentenir dengan sedekah. Yang hakullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah menghancurkan riba dengan menyuburkan sedekah. Ya Ibu ya. Ibu pinjam rentenir, ya koperasi rentenir ya, kedoknya koperasi tapi rentenir. Ada koperasi yang bagus itu koperasi guru-guru itu, Pak Guru dari ketuanya itu bagus. Karena anggotanya yang utang dapat uang kan, yang utang dapat nilai lebih itu, dapat dividen. Kali ini kan rentenir ya. Jadi masalah kita itu banyak yang kena rentenir, bukan salah masalah kita, bukan. Dia nggak berdosa, dia itu dimakan sama rentenir tadi. Bukan, dia nggak makan riba itu, yang utang-utang itu dia kepepet. Ya, kenapa? Karena dia mau pinjam orang nggak dapat. Karena anaknya lapar, nggak ada orang ngasih makan. Dia punya anak yatim nangis terus, nggak bisa sekolah untuk bayar SPP, nggak ada orang yang mau sedekah. Ya Ibu ya, pedagang kecil mau usaha, nggak punya modal, mau bisa ke siapa? Karena orang kayanya pada pelit-pelit ngutangin. Akhirnya larinya ke rentenir, itu loh. Jadi sedekah itu adalah untuk memberantas rentenir. Ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu meminjam orang 1 juta tanpa bunga, itu Ibu sedekah. Sedekah berpahala. Ya. Jangan berharap bunga. Bisa jadi nanti dia nyawanya lebih, itu terserah. Kalau pada hari H, di mana dia pada hari jatuh tempo dia nggak bisa mengembalikan, Ibu undur lagi, itu sedekah lagi, 2 kali sedekah. Ya, kalau di hari jatuh tempo nggak bisa bayar lagi, undurin lagi, atau disedekahkan sebagian.
yang tadinya 1 juta cukup 900.000. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka dengan bersedekah itu lebih baik bagi kamu kalau kamu paham, kata Allah. Kenapa? Karena kamu akan mendapat berbunga nanti di akhirat. Gitu loh. Jadi tetap ibu nggak rugi, ya. Kalau ibu jadi rentenir dapat berbunga di sini kan. Tapi kalau ibu nggak jadi rentenir nyumbangin, ya, maka ibu dapat berbunga di akhirat. Itu. Berarti meminjemin sama aja sedekah. Iya, betul. Ya. Bahkan ibu ya, orang-orang yang jadi rentenir, ya, yang rentenir itu yang makan riba. Ini seluruh itu banyak. Yang makan riba bukan yang dicaplok sama dia, bukan. Jadi jangan salah paham. Jadi orang yang utang itu harus diselamatkan sama ibu-ibu petugas PKK gitu loh. Yang utang-utang diselamatkan. Ya. Orang-orang yang jadi rentenir itu imannya tidak benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba kalau kamu benar-benar beriman. Jadi orang yang jadi rentenir itu enggak beriman. Bahkan diancam oleh Allah. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggak mau meninggalkan rentenir ini, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Ya. Jadi rentenir itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Allah ingin agar bersedekah untuk menghasilkan riba, gitu ya, biar pada sejahtera. Gitu. Jadi salah satu unsur yang membuat orang nggak sejahtera itu karena terjerat rentenir. Makanya itu di Quran ada pembebasan budak, ada sedekah dari situ. Itu yang penting ya. Dan kalau ibu bisa melaksanakan tugas ini di sini di dalam forum PKK itu, kan itu kan termasuk pengentasan kemiskinan ya. Maka ibu dijuluki oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Amin. Pernah dengar nggak itu? Jadi ibu kalau aktif di PKK ini, ibu itu umat yang terbaik. Yang menjadi kader penggerak itu umat-umat terbaik. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata apa? Kalian itu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian yang akan menyebarkan kebaikan kepada manusia lainnya. Karena karya kalian itu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mencegah riba itu adalah baik. Perintah agar kita mencegah kemungkaran. Dan ibu-ibu tetap sholat, ya, beriman kepada Allah, ibu akan menjadi umat yang terbaik. Ya ibu ya, paham ya bu ya? Jadi ibu masuk ke PKK ini tidak sia-sia, dalilnya lengkap, bahkan ibu dijuluki sebagai umat yang terbaik.